من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أما بعد. Sidang jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa menjalankan syariat-syariatnya, dan pada waktu ini kita menjalankan ibadah salat Jum'ah secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sidang jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, berikutnya di sini kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa keyakinan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa, Allah akan memberikan kepada kita semuanya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, menjadi bahan renungan untuk kita semuanya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan tentang kondisi umatnya yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sesuatu yang ditinggalkan. Aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Furqan ayat ke-30. Itu artinya aduan Rasulullah ini penting untuk kita ketahui, penting untuk kita jadikan bahan renungan. Apakah diri kita ini termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Mahjura sering kita mendengar kata hijrah. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Kalau mahjura di sini adalah kita meninggalkan Al-Qur'anul Karim kepada yang lainnya. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kemudian banyak orang kafir Quraisy, mereka enggan untuk menerima Al-Qur'anul Karim. Mereka enggan untuk mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Mereka enggan untuk mentaati Al-Qur'anul Karim.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan." Akan tetapi kondisi seperti ini tidak hanya terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Akan tetapi kondisi di zaman kita pun masih banyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku dirinya beriman kepada Al-Qur'anul Karim, akan tetapi dirinya masih meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Dirinya masih sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya, kemudian meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Dirinya lebih sibuk dengan hukum-hukum yang dibikin oleh manusia, tidak mementingkan hukum yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang sekarang menjadikan Al-Qur'anul Karim hanya sebatas pajangan di rumah-rumah mereka. Bagaimana orang-orang sekarang menjadikan Al-Qur'anul Karim hanya sebatas hiasan dinding-dinding mereka. Bagaimana Al-Qur'anul Karim hanya sebatas dibacakan ketika akad nikah saja. Bagaimana Al-Qur'anul Karim sekarang dijadikan hanya sebatas formalitas saja ketika ada acara-acara keagamaan atau acara-acara kematian. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kita semuanya, janganlah kita semuanya menjadi umatnya yang menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang ditinggalkan. Kita bertanya kepada hati kita semuanya, kita bertanya kepada diri kita semuanya, apakah diri kita ini termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an atau bukan? Maka mari kita jaga diri kita semuanya. Kita biasakan dari diri kita semuanya. Kita mulai dari diri kita semuanya. Dekatkan diri kita kepada Al-Qur'anul Karim. Dekatkan diri kita kepada Al-Qur'anul Karim. Mulai dari membaca Al-Qur'anul Karim. Mulai dari mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Mulai dari membaca makna-makna Al-Qur'anul Karim. Mulai dari menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran adalah yang pertama, dia enggan membaca Al-Quran. Enggan membaca Al-Quran. Padahal kalau kita lihat wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah wahyu tentang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan untuk membaca. Di dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali perintah-perintah kepada orang-orang yang beriman untuk membaca Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang membaca Quran. Akan tetapi kenapa diri kita ini masih enggan untuk membaca Quran? Masih enggan untuk membiasakan tilawatul Quran. Quran kita di rumah tertata rapi, bahkan berdebu. Karena apa? Karena kita enggan membaca Quran. Kenapa kondisi negara kita sekarang? Banyak pejabat-pejabat kita yang korupsi. Banyak masyarakat-masyarakat kita yang pergaulannya bebas. Banyak anak-anak kita kemudian mereka membangkang kepada kedua orang tuanya. Mereka enggan untuk belajar agama. Mungkin dikarenakan mereka jauh dari Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, wa yadh'u bihil akharin, dan Allah akan menghinakan sebagian mereka, yaitu orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Mari kita cari kemuliaan dari orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Mari kita jadikan diri kita semuanya orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Dimulai dari membiasakan diri kita semuanya untuk membaca Al-Quran. Yang belum bisa baca, belajar membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat bagi orang-orang yang belajar Quran.
Al-Quran nanti kelak di yaumil qiyamah akan datang kepada kita. Satu, dia akan menjadi hujjah bagi kita semuanya. Atau yang kedua, dia akan menjadi laknat bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Quran itu hujjatun lana au hujjatun alaina. Hujjah, pembela bagi kita semuanya, atau dia yang akan mencelakakan kita semuanya di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena membaca Al-Quran kelak di yaumil qiyamah, dia akan datang sebagai syafaat bagi kita semuanya. Mari dekatkan diri kita kepada Quran. Mulai dari sekarang, yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Quran. Yang belum lancar baca Qurannya, dilancarkan bacaan Al-Qurannya. Yang sudah lancar bacaan Qurannya, diistiqomahkan untuk membaca satu hari misalkan 1 juz atau setengah juz. Atau jangan sampai hari-hari kita ini terlewati kecuali dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan jangan sampai kita melewati hari-hari kita kemudian tidak membaca Al-Quranul Karim. Kita biasakan ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib atau ba'da isya, terserah. Kapanpun waktunya yang bisa kita jadikan untuk tilawatul Quran. InsyaAllah dengan pembiasaan kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan turunkan rahmah ini kepada kita semuanya. Allah akan turunkan ketenangan kepada kita semuanya. Allah akan turunkan kemenangan kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita merenungkan kondisi kita saat ini. Meskipun yang diadukan Rasulullah SAW adalah orang-orang kafir Quraisy, namun penyakit ini, penyakit menjadikan Al-Quran sebagai mahjurah, sesuatu yang kita tinggalkan, tidak hanya terjadi di masa Rasulullah SAW, akan tetapi di masa kita pun banyak kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran itu mahjurah, sesuatu yang kita tinggalkan. Untuk renungan kita semuanya, sudahkah kita senang membaca Al-Quranul Karim? Sudahkah kita senang mendengarkan Al-Quranul Karim? Jika dikaitkan dengan hadis tentang batasan tilawah, sudahkah kita berusaha tilawah 1 hari 1 juz? Jika belum, khawatirlah jika kita tergolong umat yang berpenyakit menjadikan Al-Quran ini adalah mahjurah. Karena disebutkan oleh salaf bahwasanya semalas-malasnya orang beriman itu kalau khatam Quran dalam waktu 1 bulan. Mukmin sing males iku nek khatam Quran 1 bulan. Nah, kalau kita semuanya ini disebut muslim yang kayak gimana? Kenapa? Kita khatamnya hanya di bulan Ramadan saja. Ya, maka kita perbaiki dari diri kita semuanya. Kemudian jadi renungan untuk kita semuanya, sudahkah kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quranul Karim? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui petunjuk Allah jika kita tidak mengetahui artinya dan tidak pernah merenungkannya? Maka mari kita tadabburi Al-Quran. Kita ikuti kajian-kajian Al-Quran, kajian tafsir Al-Quran, wawasan-wawasan keislaman, supaya apa? Iman kita semakin bertambah, takwa kita semakin bertambah.
Kemudian setelah kita mengetahui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apakah diri kita ini mengikutinya? Apakah kita menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita semuanya? Ketika Al-Qur'an berkata begini, apakah kita ikut begini? Atau kita enggan untuk menjalankan syariat yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim? Kemudian setelah secara pribadi kita mengamalkan Al-Qur'an, sudahkah kita berusaha agar Al-Qur'an diterapkan sebagai sistem kemasyarakatan, hukum dan kehidupan bernegara kita semuanya? Ma'asyiral muslimin, marilah kita tutup khutbah pada siang hari ini dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri ampunan untuk kita semuanya. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya di dalam kebaikan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد كما أعنتنا على ختم القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا يا الله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا الله ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا المسلمين في إندونيسيا يا الله. اللهم أصلح بلادنا بلاد إندونيسيا يا الله. اللهم اصلح ولاة أمورنا يا الله. اللهم اصلح علماءنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا في لمبق يا الله وفي لامبونغ يا الله وفي سلاوسي يا الله وفي كل منطقة بلادنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.